Yang harus diperbaiki apa? Di dalam buku ini adalah menciptakan mesin penjualan. Artinya menciptakan mesin penjualan bukan merekrut sales, tapi bagaimana melatih mereka untuk bisa jualan gitu loh Bu. Gimana cara ngelatihnya? Bagaimana caranya kita perbaiki konversi penjualannya? Bagaimana caranya mereka bisa tahu customer yang tepat seperti apa? Dibuat kalau bahasa kita di corporate consulting kita sebut namanya kita bikin handbook, sales handbook gitu loh Bu. Halo sahabat sales dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya Ana Milani dalam YouTube channel Coach Antonius Arif yang membahas tentang selling dan marketing. Sahabat sales, kali ini kita mau bahas buku selling lagi nih, buku sangat menarik ya judulnya From Impossible to Inevitable, karangan dari Aaron Ross dan Jason Lemkin. Nah, sahabat sales pernah nggak sih kita itu punya pertanyaan agak memprovokatif sedikit ya. Saya punya perusahaan, saya punya produknya bagus, saya punya salesperson, saya juga punya customer, tapi kok setiap bulan saya tuh masih sering aja bertanya, bulan depan revenue kita berapa ya? Artinya apa nih ya sahabat sales? Apa sebenarnya saya punya bisnis atau saya sedang berharap? Yuk langsung aja kita tanyakan ke Coach Arif. Halo Coach. Hai. Coach, kadang-kadang gitu ya, kita tuh sudah merasa kita punya tim gitu ya, kita udah punya customer gitu, tapi kok kita masih bertanya-tanya revenue kita bulan depan ini berapa gitu. Nah, ini yang menarik ya. Di dalam buku ini membahas tentang banyak perusahaan itu tidak memiliki namanya mesin penjualan. Dia hanya punya sales, tapi nggak punya mesin penjualan. Yang kadang-kadang bosnya pun masih harus turun tangan untuk closing. Kalau bosnya turun tangan untuk closing, sebenarnya artinya nggak perlu sales. Ya artinya kenapa? Dia tidak punya sistem, dia tidak punya cara. Jadi tugas kita adalah bagaimana kita membuat sebuah sistem, buat sebuah cara yang omsetnya bisa running terus menerus. Ya recurring lah ya. Ya recurring gitu ya, artinya kita punya mesin sales yang akan memproduksi income. Nah, kebanyakan gagal karena di bagian itu. Bisnisnya tidak berulang, jadi cuma hanya hal yang sama yang terjadi berulang-ulang. Makanya kenapa kita harus menciptakan sistem. Sistem yang bagus akan membuat penjualan akan menjadi naik, gitu gambarannya. Nah, di dalam buku ini dia menceritakan, jadi kalau ditanya, apa sih judulnya Impossible to Inevitable? Artinya, bisa nggak membuat sebuah sistem yang dimana sistem itu bisa membuat bisnis sales atau bisnis itu benar-benar bisa menghasilkan penjualan secara terus-menerus, Bu. Inti buku itu membahas tentang itu, Bu. Ya, ya. Jadi bagaimana supaya tetap berjalan tanpa kita, misalnya ownernya tuh harus sibuk-sibuk ke sana ke sini. Betul, betul. Ya. Nah, paling kadang-kadang kebanyakan dari mereka pakai cara apa? Ya kalau penjualan belum tercapai, nambah orang. Padahal nambah orang belum tentu akan terjadi penjualan naik. Malah yang ada bisa jadi malah omset malah turun, Bu. Kalau omset turun, apa yang terjadi? Ya jadi percuma. Kalau timnya dibawa ke Sales University dong, Coach. Iya, kalau mereka bawa ke sini beda cerita karena kita latih mereka untuk mereka berhasil. Kan kurang lebih begitu ya, Bu? Jadi direkrut tapi dilatihnya di ini ya, Sales University. Nah, jadi sebenarnya yang harus diperbaiki apa? Di dalam buku ini adalah menciptakan mesin penjualan. Artinya menciptakan mesin penjualan bukan merekrut sales, tapi bagaimana melatih mereka untuk bisa jualan gitu loh Bu. Gimana cara ngelatihnya, bagaimana caranya kita perbaiki konversi penjualannya, bagaimana caranya mereka bisa tahu customer yang tepat seperti apa. Dibuat kalau bahasa kita di corporate consulting kita sebut namanya kita bikin handbook, sales handbook gitu loh Bu. Nah, di konsep inilah banyak orang yang tidak membuat itu. Kalau istilah sepak bola, itu cuma ada satu orang superstar. Tapi kita tugasnya bukan satu orang superstar, tapi kita menciptakan mesinnya. Nah, itu kan sama Bu kayak sepak bola juga kan. Apalagi sepak bola Inggris katanya tidak ada kan. Nah, itu juga sama. Padahal kalau ditanya apakah seluruh timnya itu juara semua? Enggak. Apakah tim itu superstar semua? Enggak. Tapi mereka dilatih sepak bola untuk bermain kompak dan mereka akhirnya jadi juara. Nah pertanyaan yang menarik, kenapa mereka bisa? Karena mereka istilahnya
Kalau istilahnya penjualan adalah diciptakanlah mesin-mesin penjualan. Kalau di sepak bola mungkin diciptakanlah mesin-mesin bagaimana bisa mengalirkan bola, merunningkan bola sehingga bola itu tersebut menjadi indah dan jadi menang gitu. Kalau indah doang ya mungkin banyak orang bilang berhasil, mah indah main sepak bolanya, tapi belum tentu menang tuh. Nah kayak gitu tuh gambaran. Jadi dari beberapa gambaran tersebut bahwa bisa nggak kita menciptakan bukan bintang, tapi kita menciptakan semua orang adalah jago, diciptakan. Nah di buku inilah ngebahas hal itu. Berarti di-develop gitu ya? Di-develop, betul. Oke. Masing-masing bagian di-develop ya? Betul. Jadi bagaimana cara ngedevelopnya? Ya pasti kalau develop kan artinya paling gampang adalah melihat pada funnel. Di setiap funnel tersebut dicari tahu kelemahan mereka masing-masing apa. Nah, ini hanya bisa berhasil kepada industri atau perusahaan yang mau memberikan dedikasi untuk pelatihan kepada orang-orang itu. Kalau nggak bisa, Bu. Karena ini adalah sebuah proses yang harus dilakukan terus-menerus. Jadi kita menciptakan orang, memberikan pelatihan gila-gilaan dan sebagainya sampai mereka berhasil. Gitu loh, Bu. Jadi buku ini hanya bicara mengenai itu, nggak bicara lebih dan sebagainya. Jadi yang paling gampang adalah kita pakai checklist, lihat kelemahan mereka di mana, perbaiki, kemudian lakukan perubahan, latih terus-menerus. Saya yakin juga kayak tadi sepak bola itu sebenarnya kalau kita yang jadi jago itu berapa tahun Lang dia bisa baru menang Lang? Lama ya? Di atas 3 tahun sampai 5 tahun mungkin lebih ya. Nah itu maksudnya Bu Ana. Jadi artinya 5 tahun. Ya. Dan itu kenapa? Karena mereka dilatih terus-menerus gitu loh, dilatih terus-menerus. Kalau mengandalkan satu orang bintang saja, kan jadi problemnya adalah apa? Ketika main, semua berharap kepada satu orang. Berharap satu orang. Nah ini nggak kita buatlah mesin ini jalan. Nah di dalam buku ini ngebahas tentang itu. Oh, oke. Menarik ya Coach ya. Berarti caranya supaya kita bisa salesperson kita jalan gitu ya, bisa ke customer kita gitu ya, supaya kita tetap dapat recurring revenue, kita develop berarti ya. Betul, di develop dan dicek di setiap bagian di funneling tersebut mereka betul. Berarti dimonitoring kelemahannya mereka apa betul. Nah makanya itulah yang memastikan sebuah bisnis baru bertumbuh akan jadi bagus. Oke. Nah jadi bagaimana tuh Coach transisinya? Jadi kalau mama kita lihat proses pertama adalah kita harus temukan dulu. Jadi si founder yang menciptakan perusahaan tersebut biar melakukan pemimpinan dulu. Dia melakukannya caranya apa. Kedua itu tahap pertama. Jadi founder led. Jadi founder yang memimpin. Yang kedua setelah itu founder harus menemukan pola. Jadi dia menemukan pola, poin-poinnya di mana. Yang saya melihat bahwa pola kalau mau berhasil begini loh. Kita tinggal ngulang polanya. Karena hidup di dunia ini kalau yang saya tahu semua serba ada pola. Nah ketika pola itu sudah berhasil, pola itulah yang kita duplikasi Bu. Masih ingat gak waktu itu ada satu perusahaan yang saya juga kaget sih waktu itu dia bilang begini ya. Saya jujur sempat kaget karena menurut saya metodenya dia tidak sesuai dengan sales pada umumnya. Yang dia bilang begini, kalau saya datang ke customer, kemudian saya jualan ke customer, kemudian kalau ada kesempatan saat itu, saya langsung berondong, saya langsung jualan saat itu juga dan saya tawarkan. Buat saya itu agak aneh gitu loh. Bukankah metode jualan nggak begitu? Biasanya metode jualan kan gali dulu kebutuhan, dapat kebutuhan, ini diberondong ya. Terus bawa pulang kebutuhannya, kemudian baru kita buat proposal kan. Kalau dia nggak, kalau bisa hari itu juga dia berondong saat itu juga kasih dipush sama dia, dia pakai prinsip bahwa mengatakan prinsipnya belum tentu dia bisa ketemu lagi. Itu prinsipnya. Buat saya secara pribadi itu agak aneh. Tapi kita lihat lagi, kalau cara itu berhasil, ya kita nggak bisa apa-apa Bu. Iya. Makanya tadi, jadi pertama adalah founder led, kedua founder menemukan pola, baru yang ketiga pola tersebut dibuat menjadi proses. Tinggal tugasnya adalah bagaimana mengajarkan bisa nggak memberondong dengan cara dia dan orang tidak tersinggung kan? Ya itu merupakan sebuah teknik lagi walaupun pakai teknik neurolinguistic programming kita bisa model kayak gitu. Yang berikutnya baru setelah proses baru tim led. Jadi setiap pemimpin, setiap tim kita dia mulai memimpin supaya itu terjadi proses perubahan. Jadi nggak ada istilah benar atau salah. Ya selama itu works ya udah lakukan aja gitu loh. Walaupun itu melanggar banyak teori yang atau bahkan teori tentang teknik konsultatif selling pun juga nggak sesuai itu. Saya juga
sulit untuk berbicara. Tapi kalau itu berhasil ya kenapa enggak gitu loh Bu. Iya. Gitu. Dan selama mungkin juga customernya juga ya fine-fine aja ya. Iya, selama itu ya fun-fun aja ya udah. Nah, sahabat sales, menarik banget ya buku ini. Kita jadi tahu bahwa kita bisa menciptakan recurring revenue sebenarnya coachnya ya. Dengan cara tadi yang disampaikan sama Coach Arif, mendevelop intinya ya gitu ya Coach. Mendevelop, menemukan apa yang jadi masalah dan itu yang diperbaiki. Oke. Nah, sahabat sales, kalau ada pertanyaan seputar topik kita kali ini, yuk langsung aja dilayangkan supaya YouTube channel kita ini semakin bertumbuh. Sampai jumpa lagi dengan buku-buku sales menarik lainnya yang akan kita bahas dalam YouTube channel ini bersama saya Anna Melani. Dan saya Coach Antonius mengucapkan terima kasih, sukses buat Anda dan sampai jumpa. Banyak ide, omset melejit.